Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman, alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai', kullu imri'in bima kasaba rahin." Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunan mereka dengan keimanan, maka kami akan angkat derajat keturunan mereka ke tingkat orang tua, dan kami tidak akan kurangi sedikit pun dari amalan orang tua mereka. Masing-masing orang itu tergantung pada apa yang telah dia usahakan sendiri. Saat menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kemurahannya, di mana dia akan angkat keturunan seorang mukmin ke derajat orang tua mereka, meskipun keturunan tidak beramal seperti amalan orang tua, tanpa mengurangi pahala amalan orang tua, kemudian mengumpulkan mereka pada derajat yang paling tinggi. Kemudian beliau mengatakan, ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak dengan barokah amalan orang tua mereka. Adapun anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua dengan barokah amalan anak, maka itu telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Innallaha la yarfa'ul 'abda shalih ad-darajata fil jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang soleh di surga. Maka ketika dia masuk surga, dia mengatakan, "Ya Rabb, anna li hadza?" Wahai Tuhanku, dari mana saya bisa mendapatkan derajat yang begitu tinggi ini? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, "Bistighfari waladika laka." Dengan istighfar anakmu untukmu. Anakmu beristighfar, memohon ampunan untukmu, maka hal itu telah mengangkat derajatmu di surga. Ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tua dan anak mereka, keturunan mereka bisa saling memberikan manfaat. Orang tua bisa mengangkat derajat anaknya, dan anaknya juga bisa mengangkat derajat orang tua mereka. Syaratnya satu, yaitu disebutkan dalam ayat, orang tua beriman, anaknya beriman. Orang tua meninggal dalam keadaan Islam, dan anak juga meninggal dalam keadaan Islam. Itu syaratnya. Dan ini adalah kabar gembira untuk para orang tua yang mungkin sudah capek mengeluarkan tenaga dalam mendidik anak mereka, namun anak-anak mereka masih belum sesuai dengan harapan. Masih kadang-kadang jatuh dalam kesalahan-kesalahan, bahkan maksiat-maksiat besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bahwasanya asal orang tua dan anak meninggal dalam keadaan Islam, maka mereka akan ditempatkan di surga dan bisa menikmati surga, menikmati kenikmatan surga dari derajat yang sama. Adapun kalau syarat ini tidak terwujud, salah satu di antara keduanya misalnya meninggal dalam keadaan kafir, maka di sini berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Maka tidak bermanfaatlah syafaat dari orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam pun tidak bisa memberikan syafaat untuk ayah beliau yang kafir, yaitu Azar. Karenanya, wahai para orang tua, jadilah orang tua yang saleh. Karena kalau Anda saleh, keturunan Anda akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di surga kelak Anda bisa mengangkat derajat anak-anak Anda meskipun mereka tidak beramal sebaik Anda. Dan wahai para anak-anak, jadilah anak-anak yang saleh. Karena dengan kesalehan kalian, kalian akan bisa mengangkat derajat orang tua di surga. Dan itu adalah
bakti terbesar, hadiah terbesar yang bisa kalian berikan untuk orang tua kalian. Demikian, Allahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.